Waalaikumsalam. Silakan masuk, Wil. Iya, Bu. Duduk. Silakan duduk. Kamu hari ini pelajaran apa, Wil? Kebetulan sekarang lagi pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Ada gurunya? Gurunya lagi ada rapat di rumah. Oh gitu. Kita dikasih tugas aja sih. Oh gitu. Lalu kamu sudah ngerjain tugasnya? Belum, Bu. Saya nggak konsentrasi ngerjainnya. Oh gitu. Oke. Gimana perasaan kamu hari ini? Biasa aja sih, Bu. Saya lagi bingung sekarang, Bu. Oh bingung. Ibu senang kamu mau datang ke tempat ibu karena memang ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu berubah. Kamu merasa nggak kamu berubah? Merasa sih, Bu. Merasa ya. Nah, ibu ingin membantu masalah kamu. Kamu coba ceritakan dulu ya. Ibu ingin dengar apa sih yang kamu rasakan saat ini. Saya bingung, Bu. Mau cerita dari mana? Kamu nggak perlu bingung. Kamu tenangin dulu diri kamu. Pelan-pelan, ibu siap nunggu. Kamu ceritakan pelan-pelan aja, jangan kamu merasa beban. Justru di sini ibu ingin beban kamu hilang. Begini, Bu. Saya awalnya gemar nonton drakor. Saya menganggap hanya hiburan semata aja, tapi ternyata lama-kelamaan jadi keterusan sampai lupa waktu gitu. Oh gitu. Lalu? Saya tahu di mata guru-guru saya berubah. Ibu mungkin tahu nilai saya bagus sama rajin ngerjain tugas kan. Dan akhir-akhir ini saya seperti nggak fokus belajar, Bu. Dan sepertinya guru-guru juga benci sama saya. Saya merasa kayak disini-sini gitu. Iya, ibu paham perasaan kamu. Coba, apalagi yang kamu rasakan? Coba diceritakan, ibu akan mendengarkan. Begini, Bu, semenjak saya menyukai drama Korea, jadwal belajar saya jadi berantakan, nilai saya juga jadi turun, terus juga jadi sering begadang. Saya juga kadang di rumah ibu sering marah-marah gitu ke saya karena saya nggak bantu-bantu. Kadang kan kalau marah kata-katanya sering nyakitin, Bu. Sabar. Ya, ibu paham apa yang Wilda rasakan. Ibu paham banget apa yang ada di pikiran kamu. Iya, Bu, saya bingung, Bu. Apakah kamu tahu aktivitas teman-teman kamu? Belum, Bu. Saya khawatir ibu makin marah sama saya. Apalagi kalau tahu nilai saya turun drastis. Makanya saya takut. Kata-katanya sering nyakitin, Bu. Sabar. Gak apa-apa, kamu nangis aja supaya hati kamu lebih tenang. Baiklah, ibu coba bantu permasalahan kamu ya. Iya, Bu. Saya juga merasa bingung banget. Saya udah coba ngurangin nonton saya, tapi nggak bisa. Apalagi saya sering cepat-cepat ngelesain tugas saya buat demi nonton drakor doang, Bu. Jadi kamu kayak seperti udah kecanduan gitu ya? Iya, Bu. Kalau kamu nggak nonton, kamu merasa ada yang kurang? Iya, berasa kayak kehilangan gitu. Merasa ada yang kurang, oke. Sekarang coba Wilda pikir, apakah dengan hiburan itu malah justru menghibur kamu atau malah seperti mengganggu aktivitas kamu? Iya, Bu. Sekarang ibu tanya, sehari berapa jam yang Wilda habiskan untuk menonton drakor? Hampir 8 jam, Bu. Itu juga kalau misalnya ada drama yang seru bisa sampai 12 jam, cuma kepotong makan sama doang sebentar. Wah, berarti cukup banyak juga ya waktu yang kamu habiskan untuk nonton drakor. Apa sih sebenarnya yang kamu suka dari drama Korea itu apa? Ceritanya sih, Bu, seru, apalagi pemainnya ganteng-ganteng banget. Oh, lebih ke cerita terus pemain itu apa lagi? Kayaknya sih lebih ke pemainnya sih. Pemainnya. Terus juga dari lingkungan juga sih, Bu, teman-teman pada rekomendasikan kayak drakor gitu. Sama kalau di rumah kan PJJ apalagi kan, jadi waktu luang tuh lebih banyak, jadi buat nonton drakor aja. Gimana ya, Bu, cara mengurangi kebiasaan itu ya, Bu? Apa harus meminta orang tua saya mencabut akses wifi di rumah? Jadi menurut kamu permasalahan kamu dapat selesai
dengan kamu nggak ada akses internet? Mungkin Bu, itu bisa membantu. Apakah dengan tidak adanya wifi permasalahan kamu bisa selesai? Justru di kondisi pandemi saat ini wifi sangat dibutuhkan untuk PJJ. Coba kamu pikirkan lagi. Iya sih Bu, itu malah nambah jadi masalah ya Bu ya. Saya jadi bingung mau gimana. Berarti dengan tidak adanya wifi bukan solusi yang tepat ya untuk permasalahan kamu ya. Iya Bu, saya ngerti itu semua dari pikiran saya. Nah, sekarang coba Wilda pikirkan dampak yang terjadi kalau Wilda kecanduan drama Korea. Iya Bu, saya jadi lebih berantakan. Jadi nggak beraturan kan? Iya. Tugas-tugas juga tidak dikerjakan, seperti tadi Wilda sampaikan, orang tua marah, guru marah. Artinya hiburan yang Wilda lakukan ada sesuatu yang salah karena banyak negatif-negatifnya. Nah, sekarang Ibu akan bantu Wilda dalam menyelesaikan. Sekarang Wilda mau berubah tidak? Mau lebih teratur lagi, mau lebih bertanggung jawab lagi sebelum nanti Ibu akan memberikan solusi untuk masalah Wilda. Iya. Oke, jadi nanti Ibu akan bantu Wilda untuk menyelesaikan masalah. Target Ibu di sini bukan Wilda tiba-tiba langsung jadi tidak suka drakor ataupun jadi sama sekali tidak menonton, karena mungkin itu akan membuat Wilda kaget. Tapi Ibu akan membantu Wilda minimal pertama mengurangi dulu. Mungkin dari 8 jam menjadi hanya 2 jam gitu ya, atau dari 12 jam hanya menjadi 3 jam sehari. Jadi pelan-pelan, perubahan itu memang tidak ada yang instan. Nanti Ibu akan membantu cara berpikir Wilda untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi coba Wilda bisa nggak menerapkan kepikiran Wilda bahwa saya bisa mengurangi menonton drakor. Bisa ya. Jadi pelan-pelan kamu tanamkan dulu di otak kamu, karena memang semua itu berawal dari pikiran. Dan nggak, kita lapar pasti kita pikirannya pengen makan. Nah, sama juga dengan drakor. Jadi kayak misalkan Wilda tanamkan dulu di otak bahwa saya pasti bisa mengurangi nonton drakor. Bisa nggak seperti itu? Insya Allah bisa sih Bu. Bisa ya, diusahakan ya. Nah, kalau Ibu lihat dari tadi yang Wilda sampaikan, Wilda ceritakan, kayaknya Wilda sudah mengarah kepada kecanduan. Karena Ibu melihat ada beberapa indikasi yang Ibu lihat di Wilda. Yang pertama apa? Wilda seperti tidak ada mood ataupun kurang mood kalau tidak menonton drakor. Jadi kalau nggak nonton drakor, Wilda jadi rasanya ada kurang gitu ya, seperti ada yang hilang. Yang kedua, Wilda jadi lupa waktu, mungkin lupa ibadah juga ya, lupa kewajiban-kewajiban lainnya, lupa makan, lupa mengerjakan tugas. Intinya semua kewajiban-kewajiban yang ada pada seorang Wilda itu tidak dilakukan. Kemudian prestasi belajar Wilda juga menurun ya. Tadi banyak guru yang mengeluhkan gitu ya sikap Wilda, karena memang yang Ibu tahu Wilda berprestasi, tapi tiba-tiba jadi seperti malas gitu ya. Karena itu tadi ya, akibat drakor bisa menurunkan prestasi belajar. Terus juga jadi seperti Wilda punya role model yang berbeda. Pasti kalau pada saat suka Korea itu Wilda seperti berada dalam Korea gitu nggak sih, kayak makanannya, gaya bicaranya juga ikut itu kan nggak kalau lagi ngobrol sama teman? Kadang sih Bu. Kadang ya, kadang sering jadi ngomongnya apa sih kalau Korea? Saranghyeon. Saranghyeon, apa lagi? Kamsahamnida. Nah, Ibu aja nggak tahu tuh yang kayak gitu. Nah, itu adalah gaya bicara yang ada pada seorang pencinta drakor ya. Nah, tentunya dalam sosialisasi pastinya ada perubahan. Nah, Ibu mau tanya, apakah Wilda bertemannya hanya yang suka drakor doang atau sama semuanya Wilda berteman? Sama yang suka drakor aja sih Bu. Nah, kan jadi Ibu merasa Wilda dalam sosialisasi juga kurang gitu ya. Kemudian yang terakhir tentunya kesehatan ya Wil. Kamu dengan adanya drama Korea seperti itu kan pasti kayak begadang terus-terus kan, tidurnya kurang. Jadi ketika bangun untuk melakukan kegiatan sekolah pun pastinya terganggu. Pasti sering ngantuk di sekolah. Iya, Nah, sering kan, karena memang
pagi-pagi, belum lagi lingkaran mata yang hitam ya. Itu kira-kira kebiasaan yang kurang baik ya buat kesehatan ya Will ya. Oke, sebelum masuk kepada pikiran, kamu tenangkan hati kamu dulu, terus kamu bayangkan suasana yang bikin kamu rileks, kamu tenang, kamu ikhlas menerima masukan-masukan dari ibu, sehingga pikiran kamu bisa lapang menerima masukan-masukan dari ibu. Nah, terus kamu berpikir secara logis, dengan kamu kecanduan seperti itu pasti banyak dampak yang terjadi pada diri kamu. Dampak tidak baik, kemudian merusak kesehatan. Kamu harus bayangkan bahwa itu bisa kamu buang jauh-jauh. Nah, sekarang ibu juga akan bantu mengatasi perilaku spesifik kamu. Jadi ibu ingin kamu selain di pikiran ada perubahan, tapi juga dalam perilaku. Ibu akan mengubah perilaku-perilaku kamu yang tidak baik seperti tadi ya. Ibu targetkan akan mengurangi ketergantungan kamu terhadap drama Korea, kemudian malas belajar, dan juga malas membantu orang tua ya, dan malas berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, setelah itu kita akan mengukur sejauh mana perbaikan Wilda dalam mengubah perilaku yang buruk. Nah, self management atau manajemen diri kita terdiri dari self monitoring. Jadi self monitoring itu adalah memonitor perilaku kita sehari-hari. Nah, nanti mau nggak ibu bikinin Wilda jadwal seperti kegiatan rutin sehari-hari gitu ya, yang nanti akan Wilda isi. Misalkan pagi Wilda bangun tidur tuh Wilda ngapain sih, Wilda catat gitu ya. Misalkan mandi, makan, supaya ibu bisa pantau kebiasaan Wilda di hari tersebut apa, supaya nanti kita bisa pelan-pelan mengurangi dan membandingkan dari hari ke hari apakah self controlnya bisa berjalan atau tidak. Kemudian yang kedua ada self reward. Jadi nanti ibu akan memberikan penghargaan kepada Wilda kalau Wilda berhasil mengurangi drama Koreanya. Misalkan tadi dari 8 jam menjadi 3 jam ya. Nah, ibu akan memberikan hadiah buat Wilda. Tapi kalau ternyata dari hari ke hari Wilda tidak ada perubahan, misalkan Wilda malah menambah jam menonton drakornya, Wilda harus bisa menerima punishment ataupun hukuman dari ibu. Yang Wilda sanggupi aja, contohnya mungkin, oke, Wilda kalau melanggar berarti Wilda nanti akan bersedekah misalkan ya. Hal-hal seperti itu gimana? Wilda mau nggak kayak gitu? Boleh kan? Nah, dengan monitoring tadi, ibu akan memantau Wilda selama mungkin seminggu 2 minggu ya. Nanti seminggu 2 minggu ibu pantau, kemudian nanti ibu nilai apakah Wilda ada perubahan atau tidak, gitu ya. Nah, itu tadi ya yang ibu akan terapkan ke Wilda. Dan ini ibu mulai besok ya Wil ya. Kita akan buatkan agenda supaya Wilda ada perubahan. Gimana? Besok kira-kira Wilda siap? Siap ya? Siap. Nah, sekarang apa yang Wilda rasakan? Saya jadi sedikit lega Bu, bukan saya juga jadi berkurang. Oke. Alhamdulillah, walaupun memang belum sepenuhnya, tapi sudah ibu senang bisa meringankan beban kamu. Oke, nanti kita lanjut besok lagi ya Wilda ya. Iya Bu, besok lanjut. Baik, kalau gitu kita lanjutkan di lain waktu. Kita akan mulai besok. Mudah-mudahan Wilda bisa berubah ya, semangat dan menjadi diri sendiri. Sekarang Wilda boleh istirahat. Iya Bu, saya siap menyelesaikannya hingga tuntas. Terima kasih atas perhatian Ibu ya. Wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.